Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Fathul Bari yang merupakan kitab syarah dari Sahih Bukhari. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berkaitan dengan hadis kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab sahihnya membagi tentang masalah kitab bad'ul wahyi ini ke dalam 6 bab. Jadi 6 bab itu ada 6 hadis di dalamnya. Hadis yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada hadis yang kedua. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha annal Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyana ya'tini misla salatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayubsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyana yatamathalu liyal malaku rajulun fayukallimuni fa'i ma yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu fil yawmi syadidil bardi fayabsimu anhu wa in jabinahu layatafassadu araqa. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Haris bin Hisham radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana cara wahyu turun kepada Anda?" Jadi Haris bin Hisham bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya. Aisyah berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimpuh peluh. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang cara turunnya wahyu kepada Rasulullah. Jadi ada 2 cara di sini dijelaskan. Yang pertama adalah seperti bunyi lonceng wahyu itu datang kepada Rasulullah. Dan ini sangat berat bagi Rasulullah. Nah, yang kedua adalah malaikat menjelma seperti seorang laki-laki yang menyampaikan wahyu kepada beliau sehingga beliau mengerti tentang hal-hal yang disampaikan malaikat tersebut. Malaikat di sini mungkin maknanya adalah malaikat Jibril. Kemudian di dalam hadis ini Aisyah menjelaskan bahwa pernah suatu ketika baginda Rasulullah SAW menerima wahyu pada suatu hari yang amat dingin. Tetapi setelah wahyu itu turun, Aisyah melihat dahi Nabi SAW bersimpuh peluh. Jadi suatu cuaca yang sangat dingin, tapi baginda Rasulullah SAW bersimpuh peluh.
Ini kurang lebih makna sepintas dari hadis yang disampaikan Aisyah Ummul Mukminin tentang hal bagaimana wahyu turun kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita lihat penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya. Yang dimaksud dengan ummil mukminin atau ummul mukminin, ya, kata tersebut diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka, kaum muslimin. Jadi itu ada tuh kalimatnya, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Jadi ibu-ibunya kaum muslimin. Sudah jelas di situ bahwa berkaitan dengan masalah istri-istri Nabi itu adalah ibunya kaum muslimin. Nanti di dalam Al-Quran dijelaskan tidak boleh kita menikahi istri-istri Nabi Muhammad SAW walaupun beliau sudah wafat, karena bahwa istri-istri baginda Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman atau kaum muslimin. Nah, kita kembali bahwa istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka atau kaum muslimin ini, ibu-ibu kaum muslimin, artinya dalam menghormati mereka dan larangan untuk menikahinya. Artinya harus menghormati seperti ibu, ya, kemudian dilarang untuk menikahinya. Jadi betapa Allah memuliakannya istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Haris bin Hisham adalah seorang dari Bani Makhzum. Ia masuk Islam pada hari pembukaan kota Makkah, Fathul Makkah. Jadi dari Bani Makhzum. Jadi masuk Islamnya pada saat Futuh Makkah. Dia adalah saudara kandung Abu Jahal dan termasuk tokoh dari kalangan para sahabat. Dia meninggal dunia pada waktu penaklukan negeri Syam. Jadi ini Haris bin Hisham, beliau ini adalah termasuk kelompok sahabat yang masuk Islam pada saat Futuh Makkah, pada saat penaklukan kota Makkah. Jadi beliau adalah saudara kandung Abu Jahal. Ingat Abu Jahal yang sangat memusuhi Rasulullah, termasuk nanti Abu Lahab di dalamnya. Tapi alhamdulillah Haris bin Hisham kemudian masuk Islam. Kemudian lafaz sa'ala, bertanya. Nah gini, sa'ala bertanya. Yang bertanya itu adalah Haris bin Hisham kepada baginda Rasulullah SAW. Sa'ala di sini adalah seperti inilah yang diriwayatkan sebagian besar dari jalur Hisam bin Urwah. Hal ini dimungkinkan bahwa Aisyah menyaksikan ketika Haris bin Hisam bertanya kepada Rasulullah. Jadi sa'ala itu dijelaskan di sini bahwa kemungkinan Siti Aisyah menyaksikan peristiwa ketika Haris bin Hisham bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan demikian, sebagian ahli hadis meletakkan hadis ini pada musnad Aisyah. Jadi sandarannya adalah Aisyah. Atau juga pada Haris yang memberitahu kepada Aisyah, sehingga hadisnya menjadi hadis mursal. Ini hadis yang perawi dari salah satu sahabat tidak disebutkan. Jadi yang disebut dengan hadis mursal dalam ulumul hadis adalah hadis yang perawi dari salah satu sahabat tidak disebutkan. Ya termasuk nanti salah satu sahabatnya bisa jadi misalnya an Aisyah, Hisham dilewat. Jadi ada salah satu sahabat yang tidak disebutkan, maka itulah yang disebut dengan hadis mursal. Tapi menurut para ulama hadis ini adalah hadis mausul, yaitu hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Rasulullah yusilu mausul. Jadi sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pendapat kedua dikuatkan dalam kitab Musnad Ahmad, Mu'jam al-Baghawi, dan kitab-kitab lainnya. Nah ini, jadi dimungkinkan bahwa hadis ini adalah hadis mausul, artinya hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat kedua ini dikuatkan. Jadi dalam kitab Musnad Ahmad, Mu'jam al-Baghawi, dan kitab-kitab lainnya dari jalur Amir bin Shalih Az-Zubairi dari Hisham. Nah, gitu. Dari ayahnya, dari Aisyah dan Haris bin Hisham. Dia berkata, aku bertanya. Jadi yang bertanya ini Haris bin Hisham tadi.
Sa'ala. Aku bertanya, kaifa ya'tikal wahyu? Jadi bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda? Kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu itu datang kepada Anda? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mungkin pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat wahyu atau sifat pembawa wahyu. Atau yang lebih umum dari itu, dengan demikian, penisbatan kepada wahyu tersebut merupakan bentuk majaz. Karena maksud sebenarnya adalah menanyakan tentang sifat pembawa wahyu, bukan wujud wahyu. Ismaili berkata, hadis ini tidak sesuai apabila diletakkan pada bab ini. Tetapi yang lebih cocok adalah hadis setelahnya. Sedangkan hadis ini cocok dimasukkan dalam bab cara turunnya wahyu, bukan bab permulaan turunnya wahyu. Jadi kan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, jadi kaifa bad'ul wahyi, kalimatnya adalah bagaimana wahyu pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi ada pendapat ini nggak cocok. Nggak dicocok dimasukkan di dalam bab kaifa bad'ul wahyi. Tetapi cocoknya adalah di dalam bab cara turunnya wahyu. Jadi ini pendapat dari Ismaili. Kemudian Imam Al-Karmani berkata, mungkin saja pertanyaan ini mengenai bagaimana cara permulaan turunnya wahyu. Sehingga hadis tersebut cocok diletakkan kepada bab ini. Jadi Al-Karmani menyatakan tidak. Ini malah pas. Pas cocok dimasukkan di dalam bab tentang cara permulaan turunnya wahyu. Bukan cara turunnya wahyu. Begitu. Jadi ini adalah pendapat-pendapat. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri mengatakan tidak seperti itu. Karena konteks kalimat yang ada dalam hadis tersebut adalah kalimat yang digunakan untuk menunjukkan masa yang akan datang. Mustaqbal kalimatnya, bukan masa lalu atau fi'il madhi. Meskipun demikian, kita dapat melihat adanya korelasi antara hadis dan pembahasan di atas dari jawaban Rasulullah. Karena jawaban beliau tidak menunjukkan sifat wahyu dan sifat pembawaannya. Tidak menunjukkan sifat wahyu dan sifat sang pembawa wahyu itu. Di mana kedua hal tersebut mengindikasikan permulaan turunnya wahyu. Jadi indikasinya dari jawaban Rasulullah itu adalah mengindikasikan tentang permulaan turunnya wahyu. Dengan demikian, kita mengetahui adanya korelasi yang jelas antara hadis dengan judul pembahasan. Di samping itu, Imam Bukhari sendiri ingin mengawali penulisan hadis dalam kitabnya dengan riwayat orang-orang Hijaz. Maka dimulailah dengan Makkah kemudian Madinah. Demikian juga bukan merupakan suatu keharusan bahwa seluruh isi hadis yang ada dalam bab ini harus sesuai dengan permulaan turunnya wahyu. Tapi cukup dengan hadis yang berhubungan dengan pembahasan bab ini. Sedangkan hadis ini berhubungan erat dengan topik pembahasan yang sedang kita bicarakan sekarang. Begitu pula dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang turunannya wahyu kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga masih berhubungan dengan pembahasan ini. Jadi yang berkaitan dengan masalah tadi, sa'ala kaifa ya'tikal wahyu. Jadi bagaimana cara wahyu turun itu kepada Anda? Maka ini menjadi sesuatu pendapat di kalangan ulama. Tadi Ismail berkata bahwa seharusnya jangan kaifa bad'ul wahyi, bagaimana permulaan turunnya wahyu, tetapi harusnya katanya adalah masukkan di bab cara turunnya wahyu. Nah, diperkuat juga Al-Karmani berkata bahwa yang seharusnya adalah diletakkan, boleh saja cocok diletakkan pada bab ini. Jadi ini adalah sebuah analisa. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa cocok masukkan di dalam bab ini, tetapi untuk melihat kecocokan atau tidaknya bisa dilihat dari adanya korelasi antara pertanyaan dengan jawaban. Belum menjelaskan itu. Jadi tentang kaifa ya'tikal wahyu. Bagaimana cara wahyu turun kepada Anda. Kemudian dilanjutkan. Ahyana. Nah, dalam hadis tadi ada kalimat ahyana. Ahyanan. Ahyana itu artinya kadang-kadang.
Ahyana adalah bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata hin, hina, ahyanan. Artinya kadang-kadang. Yang berarti waktu yang banyak atau sedikit. Misalnya, kadang-kadang saya makan di warteg, kadang-kadang saya makan di nasi padang, di warung padang. Dan namanya ahyanan atau hina. Tatkala, kalau hina ahyanan berarti jama. Kadang-kadang. Ya, itu namanya ahyanan. Akan tetapi maksud kata tersebut dalam hadis ini adalah waktu. Seakan-akan Nabi berkata, auqatan ya'tini. Jadi, auqatan ya'tini. Beberapa kali dia datang kepadaku. Jadi, seolah-olah ahyanan itu bermakna auqatan ya'tini. Jadi, beberapa kali dia datang kepadaku. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Hisham dalam bab Bad'ul Khalqi, permulaan penciptaan. Ya, nanti ada dalam bas berikutnya. Dia mengatakan, dalam sebuah kondisi itu telah datang kepadaku malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'id dari jalur Abi Salma al-Majishun. Dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa wahyu datang kepadaku dengan dua cara, yaitu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepadaku, sebagaimana seorang menyampaikan berita kepada orang lain. Dan ini tidak membuatku takut, atau datang kepadaku dengan suara lonceng, dan hal ini membuat aku takut. Nah, ini ada hadis dari jalur lain berkaitan dengan dua cara bagaimana wahyu datang kepada Rasulullah SAW. Jadi cara yang pertama, kadang malaikat dalam hadis ini menjelaskan bahwa dia berbentuk laki-laki seperti biasa, menyampaikan berita, kemudian kemudian Rasulullah memahami dari berita itu. Atau terkadang malaikat datang dalam bentuk dia adalah bentuknya dengan suara lonceng, wahyu itu datang. Dengan suara lonceng. Kalau tadi kan malaikat berbentuk laki-laki. Nah, kalau cara yang kedua adalah datang dengan suara lonceng yang membuat baginda Rasulullah SAW ketakutan dalam hal seperti ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, malaikat juga datang dalam bentuk manusia, seperti ketika datang kepada Nabi dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah. Jadi kadang-kadang malaikat suka menyerupakan dengan salah satu sahabat. Nah, ini pernah terjadi, yaitu pernah menyerupai seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah, atau seorang laki-laki berbangsa Arab, atau lainnya yang semuanya telah dijelaskan dalam hadis sahih. Nanti kita menemukan bagaimana malaikat di dalam hadis dijelaskan dia datang dalam bentuk laki-laki. Tentang masalah misalnya mal huwa Islam, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Hadis yang sahih tentang berkaitan datangnya malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Nanti akan kita dapatkan hadis tersebut. Kemudian sebenarnya inti hadis ini pertama, menjelaskan sifat wahyu seperti turunnya wahyu dengan cara desingan tawon, bisikan hati, ilham, mimpi, dan berbicara langsung pada malam Isra Mi'raj dengan tanpa hijab. Jadi inti hadis ini pertama menjelaskan sifat wahyu. Jadi sifat wahyu itu seperti turunnya wahyu dengan cara desingan tawon, bisikan hati, ilham, mimpi, dan berbicara langsung pada malam Isra Mi'raj dengan tanpa hijab, yaitu pada saat penerimaan sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, dan kemudian Allah memberikan kewajiban bagi umat Islam dengan sholat 5 waktunya di akhir peristiwa Mi'raj itu. Kedua, inti dari hadis ini adalah sifat pembawa wahyu. Hakikat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Nabi melihatnya duduk di antara langit dan bumi. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli hanya 2 kali menurut Aisyah. Adapun turunnya wahyu dengan cara membisikkan dalam hati Rasulullah dimungkinkan ada 2 cara. Yaitu pertama-tama malaikat datang kepada Nabi seperti suara lonceng, kemudian membisikkan wahyu ke dalam hati Nabi. Nah, ini dijelaskan lagi. Jadi
eh, malaikat pertama-tama datang kepada Nabi seperti suara lonceng. Kemudian baru membisikkan wahyu ke dalam hati Nabi. Jadi dibisikkan ke dalam hati baginda Rasulullah SAW. Adapun turunnya wahyu melalui ilham tidak dipertanyakan, karena yang ditanyakan adalah sifat wahyu yang dibawa oleh malaikat. Begitu juga turunnya wahyu pada malam Isra Mi'raj. Al-Hulaimi berkata bahwa wahyu turun kepada Nabi dalam 46 macam cara. Kemudian ia menyebutkan semuanya. Dan yang paling banyak adalah mengenai sifat pembawa wahyu. Yang telah disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Roh Kudus atau malaikat Jibril membisikkan dalam hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam bab Qanaah. Hadis ini sahih menurut Hakim dari jalur Ibnu Mas'ud. Ya. Kemudian tentang misla solatil jarasi, seperti bunyi lonceng. Jadi misla solatil jarasi, seperti bunyi lonceng. Dalam riwayat Muslim dikatakan fi misli solatil jarasi. Jadi solah artinya suara yang dihasilkan dari benturan antara besi, ya lonceng, teng teng teng. Kalau dulu sebelum ada bel kan, zaman dulu kan pakai lonceng, atau tukang es yang lewat ke tukang kentungan tung tung tung, itu yang disebut dengan solatil jarosi, bunyi lonceng. Kemudian kata tersebut dinisbatkan kepada semua suara yang menimbulkan denging. Sedangkan jaros adalah lonceng kecil atau kerincingan yang digantungkan pada kepala hewan. Al-Karmani mengatakan bahwa jaros adalah gentongan atau lonceng kecil yang di dalamnya ada potongan kuningan dan digantungkan di leher onta. Apabila onta itu bergerak, maka lonceng itu akan berbunyi. Ada juga yang mengatakan bahwa sol-solah adalah suara malaikat ketika menyampaikan wahyu atau suara sayap malaikat. Jadi menyampaikan begitu tuh. Jadi sol-solah itu adalah suara malaikat ketika menyampaikan wahyu, atau suara sayap malaikat yang melakukan gerakan mengkepak, kemungkinan seperti itu menurut pendapat salah satu pendapat di sini dalam kitab dikatakan demikian. Kemudian kalimat wahwa asyadduhu alayya, itulah yang sangat berat bagiku. Jadi tadi di sebelumnya dikatakan bahwa wahyu itu datang kepada Rasulullah misla salatil jarasi, seperti bunyi lonceng. Kemudian Rasulullah menegaskan wahwa asyadduhu alayya, dan itulah yang sangat berat bagiku. Nah, kita dapat memahami dari statement di atas bahwa semua wahyu itu berat. Akan tetapi cara yang diterima Nabi dengan disertai bunyi lonceng adalah yang paling berat. Karena memahami perkataan dengan bunyi lonceng lebih sulit daripada memahami perkataan secara langsung. Sebagian ulama mengatakan bahwa berat atau sulitnya menerima wahyu bertujuan agar Nabi SAW lebih berkonsentrasi dalam menerima wahyu. Ulama lain mengatakan bahwa cara turunnya wahyu seperti ini biasanya membicarakan masalah azab dan ancaman, meskipun pendapat ini masih diperselisihkan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ayat yang berkaitan atau surat yang berkaitan dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah dengan cara adanya bunyi lonceng adalah berkaitan dengan azab dan ancaman, tapi ini masih diperselisihkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ya'la bin Umayyah pada masalah pemakai jubah yang dibauri minyak wangi pada waktu haji. Dia berkata bahwa beliau melihat keadaan Nabi ketika menerima wahyu dalam keadaan pucat. Adapun hikmah itu semua adalah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan derajat Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan Bayub somu, setelah bunyi itu berhenti, hilang ketakutanku. Jadi Bayub somu, setelah bunyi itu berhenti, hilang ketakutanku. Wa qad wa'aitu anhu ma qala, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Wa qad wa'aitu anhu ma qala. Jadi wa qad wa'aitu anhu ma qala, aku baru mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan perantaraan atau dengan cara bunyi lonceng. Jadi baru setelah itu bunyi lonceng itu berhenti, baru baginda Rasulullah mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat. Nah, artinya aku
Rasulullah di sini mengerti perkataan yang disampaikan kepadaku setelah bunyi itu berhenti. Inilah yang menguatkan bahwa turunnya wahyu melalui perantaran malaikat. Hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang menentang orang-orang kafir yang mengatakan, sesungguhnya ini adalah perkataan manusia biasa. Karena orang-orang kafir menentang adanya wahyu dan turunnya malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi kan orang kafir mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah hanyalah sekedar perkataan manusia biasa, bukan perkataan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu hujah untuk membantah pernyataan orang-orang kafir tersebut. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang tadi, yatamassalu liyal malaku rajulan. Yatamassalu liyal malaku rajulan. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki. Nah, ini cara yang kedua. Malaikat menjelma seperti seorang laki-laki. Jadi yatamatsalu liyal malaku rajulan. Alif lam pada lafaz al-malak menunjukkan sesuatu yang telah diketahui. Jadi kalimat di sini al-malaku ay ma'rifat ay sesuatu yang diketahui. Maka arahnya atau yang dimaksud al-maklak di sini adalah malakul Jibril. Itu maksudnya, yaitu malaikat Jibril. Hadis ini sebagai dalil bahwa malaikat dapat menyerupai manusia. Para ahli teologi berkata, malaikat memiliki wujud yang halus dan tinggi, serta dapat berubah dalam berbagai bentuk yang diinginkannya. Nah, kemudian, para filosof mengatakan, ini pendapat filosof, bahwa malaikat adalah partikel terkecil yang bersifat ruhani. Ya. Imam Haramain berkata, Jibril dapat menyerupai kita. Hal itu berarti Allah memusnahkan hambanya, kemudian mengembalikan lagi. Ibnu Salam mengatakan, bahwa hal itu tidak berarti memusnahkan, tapi hanya menghilangkan. Dalam arti bahwa perubahan malaikat Jibril tidak menyebabkan kematian hamba itu. Karena kematian adalah berpisahnya ruh dari tubuh berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Syekhul Islam berkata, apa yang dikatakan Imam Haramin tidak dapat dibenarkan, karena mungkin saja yang datang adalah malaikat Jibril dengan wujud yang asli, kemudian berubah menjadi manusia, dan setelah itu kembali kepada bentuknya semula. Seperti bahan katun, apabila dijadikan baju, maka akan berubah namanya, tapi tidak berubah zatnya. Artinya perubahan malaikat hanya dalam bentuknya saja, bukan zatnya. Wallahu a'lam. Nah, Syekhul Islam menjelaskan begitu, menanggapi pendapat Imam Haramain. Jadi kita kembali kepada kudrat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin, ya, apalagi malaikat diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia. Ya, dengan kehebatannya, apalagi malaikat Jibril dengan 600 sayapnya, yang antara jarak satu sayap dengan satu sayap itu antara barat dan timur, luar biasa. Jadi kita tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan malaikat, dan tentunya apalagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus yakin, percaya bahwa malaikat itu adalah merupakan makhluk ciptaan Allah, yang merupakan makhluk yang datang kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayukallimuni, menyampaikan kepadaku. Lafaz inilah yang banyak digunakan oleh para perawi hadis. Berbeda dengan riwayat Baihaqi dari Jarur Al-Qa'nabi dari Malik yang menggunakan lafaz fayu'allimuni, maka dia mengajarkan kepadaku. Jadi kalau dalam hadis yang tadi yang disampaikan di dalam Sahih Bukhari adalah fayukallimuni, tetapi dalam hadis yang lain fayu'allimuni, dia mengajarkan. Kalau hadis ini menyampaikan, maka dalam hadis yang lain, dalam riwayat Baihaqi dikatakan sebagai fayu'allimuni, dia mengajarkan kepadaku. Tapi dalam kitab Al-Muwatta menggunakan lafaz fayukallimuni dari Jalul Al-Qa'nabi. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Jalul Al-Qa'nabi. Nah, ini jelas. Kemudian fa'ima yakulu, dan aku mengerti apa yang disampaikannya. Jadi cara yang kedua tadi adalah bahwa malaikat datang dalam bentuk laki-laki, manusia biasa laki-laki, kemudian dia berkata. Nah, berkata kemudian fa'ima yakul, Rasul menjelaskan, dan aku mengerti apa yang disampaikannya.
Berkaitan dengan ini, Abu Awanah menambahkan dalam kitab sahihnya, wa huwa ahwanu alayya. Jadi ada penambahan tuh, wa huwa ahwanu alayya. Ada juga perubahan pada kalimat ini dengan menggunakan kalimat qad wa'a, qad wa'ai dalam bentuk lampau atau madi. Sedangkan di sini menggunakan fa'ai. Jadi lafaznya yang berubah. Bentuk masa yang akan datang. Jadi fa itu bentuk masa datang. Qad wa'ai itu bentuk madhi. Kalimatnya begitu. Bentuk mustakbal yang dipakai dalam hadis ini. Kalau lafaz pertama qad wa'ai mengandung arti bahwa Nabi memahami apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebelum berpisah. Sedangkan pada bentuk yang kedua dengan memakai kata kerja mustakbal menunjukkan bahwa Nabi memperoleh pemahaman ketika berbicara dengan malaikat Jibril. Jadi perbedaannya di situ tuh memahami. Kalau dalam bentuk madhi, maka Rasulullah SAW memahami apa yang disampaikan malaikat Jibril sebelum berpisah. Jadi sebelum berpisah baru memahami. Tetapi kalau bentuk mustakbal, maka Rasulullah SAW memperoleh pemahaman ketika berbicara dengan malaikat Jibril. Kemudian, qalat Aisyah tentang tadi. Aisyah berkata, sanadnya sama dengan sebelumnya. Daraqutni meriwayatkan hadis Malik dari jalur Atik bin Ya'qub dari Malik secara terpisah dari hadis sebelumnya. Begitu juga riwayat Imam Muslim dari Usamah dan Hisham. Terjadinya pemisahan dalam hadis ini karena adanya perbedaan. Bahwa hadis pertama meriwayatkan tentang Haris, sedangkan hadis kedua meriwayatkan tentang kesaksian Aisyah untuk menguatkan hadis pertama. Jadi dalam riwayat yang lain ada pemisahan. Kalau dalam hadis ini yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, itu digabungkan tentang kesaksian Aisyah, manakala baginda Rasulullah SAW menerima wahyu dalam bentuk lonceng tadi dalam suasana cuaca yang dingin, tapi kemudian baginda Rasulullah mencucurkan keringat di dahinya. Kemudian dilanjutkan, layatapassadu, bersimpah. Jadi layatapassadu itu bersimpah, artinya bisa bercucuran. Ya, al-pasdu, layatapassadu ada kalimat taukid sungguh-sungguh, artinya ada kesungguh-sungguhan, benar-benar berkeringat. Jadi berarti keringat berhenti akibat darah keluar. Al-fasdu itu artinya keringat berhenti akibat darah keluar. Dahi Nabi disamakan dengan keringat karena banyaknya keringat beliau yang keluar. Dalam hadis yang berbunyi, fil yaumish syadidil bardi, pada hari yang sangat dingin, menunjukkan betapa lelahnya beliau ketika menerima wahyu. Karena dalam keadaan dingin, keringat beliau tetap keluar, yang berarti bahwa beliau sedang menghadapi perkara yang sangat besar. Ibnu Abu Jina dari Hisham yang diriwayatkan oleh Baihaqi menambahkan riwayat hadis dengan, apabila Nabi mendapatkan wahyu ketika berada di atas kuda, maka beliau akan menarik tali kendali kuda itu karena begitu beratnya. Ini hadisnya. An Aisyata ummil mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi summa hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bighar Hira. Jadi kalimatnya begitu. Kemudian dijelaskan, fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu layaliya dawatil adadi qabla ayyan zia ila ahli. Kemudian dijelaskan, wa yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Faja'ahul malaku faqala qara. قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق
khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni فزملوه حتى ذهب عنه روء فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواعب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل bin Asad bin Abdul Uzza bin Am Khadijah. Jadi ami Khadijah wa kana imraun qad tanassara fil jahiliyati wa kana yaktubul kitab al ibrani fayaktubu minal injili bil ibraniyati masyaallah ay yaktuba wa kana syaikhan kabira qad amiya. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها زاد عن ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Jadi dijelaskan di dalam hadis yang cukup panjang ini dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa ia berkata, pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW secara mimpi yang benar waktu beliau tidur. Jadi cara yang pertama adalah wahyu itu turun. Jadi turunnya wahyu kepada Rasulullah melalui mimpi yang benar waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu hati beliau tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hiro. Di situ beliau beribadah beberapa malam, tidak pulang ke rumah istrinya Khadijah. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Kemudian beliau kembali ke Gua Hira hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran atau wahyu, yaitu waktu beliau masih berada di Gua Hira, malaikat datang kepadanya lalu bertata. Jadi malaikat datang kepada beliau lalu katanya, bacalah, jawab Nabi. Aku tidak bisa membaca. Kata Nabi selanjutnya menceritakan, aku ditarik dan dipeluknya sehingga aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca. Bacalah, jawabku. Aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluknya sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan disuruhnya membaca. Bacalah. Katanya, ku jawab, aku tidak bisa membaca. Aku ditarik dan dipeluk kembali untuk ketiga kalinya. Kemudian dilepaskan seraya berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah demi Tuhanmu yang maha mulia. Setelah itu Nabi pulang ke rumah Khadijah binti Khuwailid. Lalu berkata, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Siti Khadijah menyelimutinya hingga hilang rasa takut baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi kepada Khadijah setelah dikabarkan semua kejadian yang dialaminya itu. Sungguhnya aku cemas atas diriku akan binasa. Khadijah menjawab, jangan takut. Demi Allah, Tuhan tidak akan membinasakan kamu. Kamu selalu menjambung tali persaudaraan, membantu orang-orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, menolong orang-orang kesusahan dan menegakkan kebenaran. Setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah itu. Dia pandai menulis buku dalam bahasa Ibrani. Maka disalinnya kitab Injil dari bahasa Ibrani seberapa dikehendaki Allah dapat disalin. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, wahai anak pamanku,
dengarkan kabar dari anak saudaramu Muhammad ini. Kata Waraqah kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi atas dirimu? Nabi menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialami. Berkata Waraqah, inilah namus, malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Wahai, semoga saya masih diberi kehidupan ketika kamu diusir kaummu. Nabi bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Jawab Waraqah, ya betul. Belum ada seorang pun yang diberi wahyu sepertimu tidak dimusuhi orang. Apabila saya masih mendapati hari ini, niscaya saya akan menolong Anda sekuat-kuatnya. Tidak beberapa lama kemudian, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara. Masya Allah. Inilah hadis yang kedua yang berkaitan dengan masalah bagaimana turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan memberi pencerahan kepada kita. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama bahwa wahyu turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua cara yang paling masyhur. Yang pertama adalah dengan cara wahyu datang dengan bunyi lonceng yang sangat menggetarkan, membuat takut baginda Rasulullah SAW. Baru setelah itu, bunyi lonceng hilang, Rasulullah baru memahami wahyu-wahyu yang diturunkan Allah melalui perantaran malaikat Jibril tadi. Lalu cara yang kedua adalah wahyu datang melalui perantaran malaikat Jibril yang berbentuk manusia, seorang laki-laki yang menyampaikan berita, menyampaikan wahyu kepada beliau, dan beliau mengerti tentang apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Oleh karenanya, bagi kita semua, bahwa ada proses-proses dalam rangka kita mensucikan diri. Baginda Rasulullah SAW sebelum diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perjalanan-perjalanan ruhania, mensucikan diri, melakukan uzlah, pengasingan diri, berupaya mencari jati diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah memilih beliau menjadi nabi dan Rasulullah terakhir, khataman nabiyyin wal mursalin. Untuk kita jadi pembelajaran. Waktu ajal kita ini tidak lama. Batas waktu umur kita pun mungkin tidak lama lagi. Oleh karenanya, hal terindah yang harus kita persiapkan adalah kita harus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilham dan hikmah kebaikan-kebaikan. Berupaya terus sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan dan amal kita. Menanamkan berbagai macam amal dalam hidup dan kehidupan kita dengan berbagai macam cara dan upaya dengan kapasitas kemampuan kita yang maksimal. Insya Allah, apa yang dilakukan kita ikhlas karena Allah, berada di jalan Allah, dan Allah akan cinta dan ridho kepada kita semua, sehingga insya Allah kita akan berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang paling kita dambakan dalam hidup ini adalah kita bertemu langsung dengan Rasulullah, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hadis dari Sahih Bukhari yang kemudian disarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat kita semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.